Amin ya rabbal alamin ya mujibas sairin. Babus somi wa ta'yinun bila angkola. Bahasa bil majmu' ishtiratut ta'in fil rawatib. Bahasa membahas Imam Nawawi fil majmu'i dan kitab majmu' di atasnya. Bahasa dan membahas Imam Nawawi fil majmu' dan kitab majmu' ishtiratut ta'ini pada disyaratkan menentukan niat rawatibi, wajibkan untuk mentakyin pada puasa-puasa sunnah rawatib yang memiliki waktu. Contohnya ke Arafah, tak seperti puasa Arafah. Wama dan puasa maha yang disebutkan, ya, puasa-puasa yang memiliki waktu seperti puasa Isnain, Khamis, ya. Maka falayah suluh, maka tidak akan hasil apa ghairuha selainnya, ya, puasa rawatib maha bersama rawatib wa innuya walaupun diniati, ya. Jadi di antara syarat di dalam niat adalah mentakyin niat, menentukan puasa yang ingin dilakukan, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, dan puasa-puasa wajib lainnya. Sedangkan di dalam puasa sunnah ini mayoritas ulama tidak mewajibkan atau mensyaratkan untuk mentakyin daripada niat. Hanya sebagian dari pendapat ulama, diantaranya Imam Nawawi, yang mensyaratkan di dalam puasa sunnah ar-rawatib, puasa sunnah yang memiliki waktu, seperti puasa Yaumul Arafah. Kemudian di dalamnya dijelaskan puasa Yaum Asyura, ya, wasittatin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, wal ayyamil bid wal ayyamis sud. Nah, ini puasa-puasa yang memiliki waktu. Maka menurut sebagian ulama wajib juga hukumnya mentakyin. Namun sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib. Yang terpenting ada niat puasa tanpa mentakyin daripada puasa yang dia lakukan. Bal muqtadal qiyas, bahkan ada pun tuntutan qiyas. Kama qala, seperti halnya berkata siapa Al-Asnawi, Imam Asnawi, anna niyatuhuma, bahwa sesungguhnya, anna niyatahuma, bahwa sesungguhnya niat Yaumul Arafah, wa ghairuha, itu mubtilatun, bisa membatalkan apa nih? Niat itu mubtilatun, bisa membatalkan, li'anna rawatib la yundaraju fi ghairihi, ya, ketika permasalahan dia salah berniat. Kamalau nawa, seperti halnya masalah apabila berniatnya seseorang. Kamalau nawa, seperti halnya masalah apabila berniatnya seseorang ad-duhra, pada sholat duhur, wa sunnatahu, dan sunnahnya duhur, au sunnatul duhri, atau sunnah sholat duhur, wa sunnatul asyri, dan sunnah sholat asar.
detik. Faqalun niyati, maka adapun paling sedikitnya atau sahnya berniat seseorang, al-mujzi'atu, yang mencukupi, itu nawaitu shauma Ramadan, dengan niat nawaitu shauma Ramadan. Nah, ini dikatakan aqallun niat, paling sedikitnya seseorang berniat dan hal tersebut sudah dianggap cukup, walau bidunil fardhi, walaupun dengan tanpa menyengaja kefarduan alal muqtamadi, menurut qaul muqtamad. Jadi menurut pendapat yang muqtamad, paling sedikitnya berniat di dalam berpuasa adalah nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Itu sudah dianggap cukup, walau tanpa menyebutkan kefarduan. Nah, kalau yang sempurna seperti pembahasan yang kemarin, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, atau ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu paling sempurnanya. Nah, paling sedikitnya nawaitu shauma Ramadan, nawaitu shauma Ramadan. Nah, itu sudah dianggap cukup walau tanpa menyebutkan kefarduannya. Kama, seperti keterangan sahhahahu, yang mensahihkan Imam Nawawi pada ma fil majmu'i, di dalam kitab Majmu', seperti halnya keterangan yang disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yaitu Al-Majmu'. Jadi cukup hanya dengan nawaitu shauma Ramadan. Tabaan, hal yang mengikuti Imam Nawawi lil aktsarina, pada kebanyakan ulama, karena berdasarkan dengan mengikuti mayoritas ulama. Alasannya kenapa? Tanpa menyebutkan kefarduan, niat itu sudah dianggap cukup. Lianna shauma Ramadanin, karena sesungguhnya puasa Ramadan, lianna shauma Ramadan, karena sesungguhnya puasa Ramadan, minal balighi, dari orang yang baligh, orang yang dewasa. Itulah yang kau tidaklah terjadi apa shaumu Ramadan illa fardan, kecuali hal dalam keadaan fardu. Ini alasannya. Karena puasa Ramadan yang dilakukan oleh orang dewasa, orang baligh, ya, tidaklah akan terjadi kecuali puasa tersebut wajib, maka tidak perlu disebutkan atau diniatkan kefarduan, itu sudah mencukupi. Karena yang dilakukan oleh orang yang dewasa melaksanakan puasa Ramadan sudah pasti hukumnya wajib. Jadi membawa kefarduan di dalam niat itu tidak apa-apa, ya. Wa muqtada kalamil raudhati, adapun tuntutan kalam di dalam kitab Raudhah wal Minhaj, dan Minhaj Minhaj Talibin, itu wujubuhu, wajibnya al-fardu. Sedangkan di dalam kitab Raudhah dan Minhaj Talibin tetap wajib membawa yang namanya kefarduan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, fardhi harus ya. Bila ghadin, ya, atasnya perhatikan, nawaitu Ramadan walau biduni fardin au bila ghadin, walaupun dengan tanpa menyengaja kefarduan, au bila ghadin, atau walaupun dengan tanpa menyengaja besok hari. Maknanya perhatikan atafnya, ya, atafnya diperhatikan. Walau bidunil fardi au bila ghadin, walau dengan tanpa menyengaja kefarduan, atau walaupun dengan tanpa menyengaja ghadin, esok hari. Jadi nggak dibawa itu ghadinnya, ya, itu sudah dianggap cukup. Kama qala, seperti halnya berkata siapa syaikhani, guru kami, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
seperti halnya yang dikatakan oleh dua ulama besar dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rabi'. Alasannya kenapa dengan tanpa ghadin ini dianggap cukup taklilnya, ya, li'anna lafdul ghadi, alasannya taklil karena sesungguhnya lafaz ghad, ya, yang artinya esok hari, li'anna lafdul ghadi karena sesungguhnya lafaz ghad itu ishtahara, khabarnya inna, ishtahara yashtahiru, fa'ilnya ghad, majhul, majhul apa namanya, mustatirun, itu ishtahara, masyhur apa ghad, fi kalamihim, di dalam ucapannya ashabul mana ya, ya Allah ya Karim, ya, ya, bi kalamihim, di dalam ucapannya para ulama, ya, ulama saja, ashab, ya, ashab, para sahabat, fi tafsir ta'ini, di dalam menjelaskan pada pentainannya manwi yang diniatkan. Karena lafaz ghad ini di kalam para sahabat, ya, para ulama ini sudah, ya, menjelaskan pada kepentainan dari apa yang diniatkan. Wa huwa adapun lafaz ghad fil haqiqati, di dalam hakikat itu laisa, tidak ada apa lafaz ghad itu min haddit ta'in, sebagian dari batasan pentainan atau penentuan perkara yang diniati, ya, ya, karena lafaz ghad ini sudah masyhur di dalam mentafsirkan pada pentainan, ya, dan lafaz ghad ini secara hakikat bukan bagian dari definisi pentainan. Maka dengan demikian fala yajibu, maka tidaklah wajib apa ta'arrudu, menjelaskan lahu pada lafaz ghad bi khususihi, dengan kekhususannya lafaz ghad, bi khususihi, dengan kekhususannya lafaz ghad. Bal yakfi, akan tetapi dianggap cukup apa dukhuluhu, masuknya lafaz ghad fi shaumi syahri, di dalam puasa syahr atau sebulan, al-manwi, yang diniatkan apa syahr, li husulit ta'ini, karena hasilnya pentainan, hina idin, ketika fi shaumi syahri al-manwi, ya. Lakin qadiyatu kalami syekhuna, kan tetapi adapun tuntutan dari kalam guru kami, kal muzajjadi, seperti halnya Imam Muzajjad, itu wujubuhu, wajibnya lafdul ghad, ta'arrud li lafdul ghad. Namun sebagian ulama mengatakan wajib untuk ta'arudkan, menjelaskan di dalam niat pada lafaz ghad. Jadi terdapat dua perbedaan ulama, yang pada intinya dengan nawaitu Ramadan ini sudah dianggap cukup menurut sebagian para ulama. Untuk lebih sempurnanya lagi, yang kita bawa keseluruhannya, nawaitu shauma an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati
lillahi ta'ala. Nah ini untuk kesempurnaan di dalam niat kita ketika puasa. Tujuannya apa? Biar ibadah kita, karena niat kan bagian dari ibadah, terlepas dari ikhtilaf ulama. Al-khuruj minal khilaf afdal, keluarnya kita dari perdebatan ulama itu lebih utama. Biar ibadah kita selamat, ya udah niatnya secara sempurna. Nah, kalau mau nawaitu shaum Ramadan ya sah-sah saja, karena itu juga pendapat ulama yang mengatakan sah. Nah ya, namun lebih selamatnya lagi agar kita keluar dari perdebatan ulama, niatlah dengan sempurna. Ya. Nah ini wa akmaluha, adapun paling kesempurnanya niat. Nah, itu tadi paling sedikit orang dikatakan niat, atau sudah dianggap cukup berniat di dalam melaksanakan ibadah puasa, nawaitu shaum Ramadan. Wa akmaluha, dan adapun paling sempurnanya niat, niati maksudnya niat itu lafaz nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadanin hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya, nawaitu, aku berniat shauma ghadin, pada puasa esok hari, pada puasa esok hari, min ada'i fardhi ramadanin, dari mendatangkan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Min an adai fardhi ramadhani, dari mendatangkan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini. Ya, bil jari, dengan dibaca jer, lidofatihi, karena didofahkannya Ramadan, lima pada lafaz ba'dahu, yang setelahnya Ramadan, hadhihi sanah. Ya, biljar atau binasbi, atau dengan dibaca nasab. Di sini terjadi ya perbedaan di dalam masalah makna nantinya. Ya yukra'u Ramadan biljar, ya bil kasri liqauli mudhafan ila ma ba'dahu, karena posisi dia dimudhafkan pada lafaz setelahnya. Syahri Ramadan, ya hadis sana. Ya, bahwa ismul isyarah, dan dia merupakan isim isyarah. Ya, hadihi yang merupakan adatul isyarah, kemudian al-Ramadan adalah ismul isyarahnya. Wahtija lidafati Ramadan ila ma ba'dahu li anna qat'ahu anha yasiru hadisana muhtamilan liqaulihi darban linawaitu, karena dia menjadi dorban pada lafaz nawaitu. Fala yabqa lahum makna, maka maknanya tidak akan tetap. Ya, maka kata amalhu, ya ada dua cara di dalam berniat, Ramadhani atau Ramadhanan, nanti memiliki makna berbeda ya di dalam pengertiannya. Ya, namun kedua-duanya boleh. Ya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya adalah walisihati niati, karena sahnya niat hina idin ketika nawabil ikmal, ittifaqan dengan kesepakatan ulama. Ya, sahnya niat dengan kesempurnaannya niat, dan ini disepakati oleh ulama, tidak terjadi khilaf. Wa bahasa, dan membahas siapa Al-Adra'i, Imam Al-Adra'i. Ya, ada satu pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Adra'i, annahu, sesungguhnya shaim atau syakhs, seseorang, laukana, itu laukana, apabila adanya, itu laukana, apabila adanya, khobarnya karena itu alaihi, wajib atasnya, apa misrul adai, semisal puasa ada, kaqadai Ramadanin, seperti puasa qada Ramadan, qablahu, yang sebelumnya Ramadan hadir, ya Ramadan yang sekarang
ya maka hukumnya lazimahu, maka wajib bagi syakhs at-ta'arrudu menjelaskan bil adai pada ada, kalimat ada, ya. Menurut Imam Al-Adra'i, apabila seseorang ini memiliki hutang Ramadan, ya, mislul ada, puasa yang semisal dengan puasa ada, ya, dia belum sempat ngebayar itu Ramadan yang kemarin, ketemu Ramadan lagi, maka wajib bagi dia di dalam berniat untuk at-ta'arud lil ada, menampakkan pada lafaz ada di dalam niat. Agar kenapa? Agar puasa yang dia lakukan betul-betul puasa hari ini, bukan dalam rangka mengqadha Ramadan yang tahun kemarin. Makanya adanya disebutkan awaitu Ramadan an adai dari mendatangkan puasa yang ada sekarang ini. Ya, kalau adanya tidak disebutkan, ya ini masih muhtamil dalam rangka mengqadha kemarin atau puasa yang sekarang. Ini pembahasan seperti itu, ya. Ta'in sanati atau mentain pada tahun hadis sana, ya, bukan tahun yang kemarin. Awaitu Ramadan an adai fardi syahri Ramadana hadis sana, pada tahun ini, ya. Dikhawatirkan kalau tidak mentain, ya, antara ada dan ta'in sana, ini puasa yang dia lakukan dikhawatirkan, ya, puasa qadha tahun yang lalu, ya. Titik. Wa yuftiru, dan bisa membatalkan puasa dan batal puasanya. Wa yuftiru, dan batal puasanya siapa? Amidun, orang yang menyengaja. Berarti dia punya tujuan, punya penyengajaan, bukan dalam keadaan lupa, bukan dalam keadaan terpaksa. La nasin, bukan orang yang lupa lisomi pada puasa, ya. In kasura, walaupun banyak minhu dari nas, dari yang lupa tadi, orang yang lupa abanahu jima'in, semisal berhubungan badan au aklin atau makan, ya. Bisa membatalkan puasa orang yang menyengaja, ya, bukan orang yang lupa pada puasa. Walaupun, ya, kalau yang lupa ini, ya, berbeda dengan yang lupa. Yang lupa ini kalau dia makannya banyak, minumnya banyak, yang lain sebagainya, tapi kalau dalam keadaan lupa, puasanya tidak makan 2 piring, kenyang, minum, ingat dia lagi puasa, udah lanjutin lagi puasanya, karena dalam keadaan lupa, walaupun udah makan 2 piring, minum, begitu juga selanjutnya. Kalau memang dalam keadaan lupa, yang membatalkan itu amidun, dia betul-betul punya penyengaja, makan padahal dia lagi puasa, ya. Alimun, dan yang mengetahui siapa amid, ya, bisa membatalkan puasa. Pertama, orang tersebut adalah amidun, punya menyengaja melakukan hal yang membatalkan puasa, dan dia alimun, yang mengetahui pada hal-hal yang membatalkan puasa. Tahu dia makan itu batal puasanya, atau makan itu bisa membatalkan puasa, minum bisa membatalkan puasa, jima bisa membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam perut bisa membatalkan puasa. Kok dia lakukan? Batal, karena dia udah tahu hukumnya. La jahilun, bukan orang yang bodoh, berbeda dengan orang yang bodoh, ya, orang yang nggak tahu. Kalau orang yang nggak tahu, ya, tidak batal. Bi'annama, bahwa sesungguhnya sesuatu ta'atahu, yang melakukan siapa jahil pada ma itu mufattirun, yang membatalkan apa ma pada puasa, ya.
kondisi dia tidak tahu apa yang dia lakukan tersebut itu bisa membatalkan puasa. Contohnya alasannya nggak taunya dia likurbi islamihi, karena baru masuk Islamnya jahil, aw nashihi, atau dewa tumbuhnya jahil, bibadiyatin, di satu wilayah ba'idatin yang jauh, aman dari orang-orang yu'rafu yang bisa memberikan tahu siapa man, yang bisa memberikan kabar siapa man, dalika pada ma ta'atahu muftirun. Ya, intinya dia jauh dari ulama, jauh dari para asatid, jauh dari para guru, hidupnya di wilayah terpencil yang di situ tidak ada orang yang bisa mengajarkan dia ilmu agama. Jadi dua orang ini, ya, yang pertama orang yang baru masuk Islam, yang kedua orang yang hidupnya di wilayah yang tidak ada orang yang bisa mengajarkan dia ilmu. Maka ketika dia melakukan satu hal yang membatalkan puasa dan dia itu nggak tahu hukumnya itu batal, puasa dia tetap sah. Berarti jahilun ma'dzur, jahilun ma'dzur, orang jahil tapi ada uzur. Ada orang jahil tapi ghairu ma'dzur, nah kayak kita nih, ya, namanya jahil tapi ghairu ma'dzur, karena kita dari kecil udah dilahirkan dari ibu bapak hidup di wilayah banyak guru, banyak ustadz yang mengajarkan ilmu. Kok bilang nggak tahu? Nah, nggak bisa jadi alasan, karena kebodohan kita bukan uzur yang memperbolehkan. Jadi ada uzur yang memperbolehkan, ada uzur yang tidak memperbolehkan. Jahil ma'dzur wa jahil ghairu ma'dzur. Nah, jahil yang dikatakan uzur, alasan kebodohan ini diterima di dalam syariat Islam cuma dua. Yang pertama orang yang baru masuk Islam, yang kedua dia hidup di wilayah dan muslim. Kemudian muhtarun, dan ya, sifat yang ketiga alimun muhtarun, yang memiliki pilihan. Jadi bukan orang yang dalam terpaksa, ya, orang yang bebas memilih. La mukrahun, bukan orang yang terpaksa atau dipaksa. Lam yahsul, yang tidak ada atau tidak hasil minhu dari mukrah apa qasdun, penyengajaan. Kalau orang yang dipaksa, dia melakukan tersebut bukan qasdunya dia, memang karena dipaksa. Nah, kalau dalam keadaan dipaksa, bagi dia puasanya tidak batal. Udah minum ente, kalau ente gak minum pukulin biar bonyok, ya udah minum, karena minumnya kita dipaksa orang. Habis minum puasa lagi nggak apa-apa, karena keadaan kita dalam keadaan mukrah, orang yang dipaksa. Berbeda dengan orang yang muhtar, ya, orang-orang yang bebas, dia mau minum mau enggak ada yang melarang, ya, melarangnya. Nah ini wala fikrun, dan dia tidak ada pikiran sama sekali ingin membatalkan, ingin minum, ingin makan. Memang betul-betul dipaksa, ya, nggak ada pikiran mumpung lagi dipaksa sama orang tua minum ya, padahal ancamannya nggak sampai membahayakan, ya. Wala taladdadun, dan juga tidak merasa enak, ya, wala taladdadun, dan juga tidak merasa enak bijima'in, sebab, ya, jima atau berhubungan badan, ya. Wa illam yunzil, walaupun mengeluarkan mani siapa shaib, muta'alliqun biyuftiru ayuftiru man dzukira bijima'in, ya, titik tadi, ya,
mukhtarun la mukrahun lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladdudun. Ya, jadi ya dia betul-betul dalam keadaan dipaksa sehingga tidak ada pikiran pengen membatalkan puasa. Tidak ada rasa nikmat ketika dia membatalkan puasa dalam keadaan mukrah, ya, nggak ngambil kesempatan gitu. Kalau kita kan ngambil kesempatan, ya, menyelam sambil minum air, itu namanya ngambil kesempatan. Ini enggak, betul-betul dalam keadaan dipaksa dirinya, betul-betul kepengen puasa tapi dipaksa, akhirnya dia minum, ya nggak menikmati itu minuman, nggak ada pikiran dia pengen minum. Orang-orang yang seperti itulah yang dipaksanya tidak membatalkan puasa, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastaqrahu alaihi, diangkat dari umatku 3 hal: al khata'